Oke. Yang pertama itu rekayasa, teman-teman. Yang kedua, angkanya itu udah di-set, yaitu bilangan bulat sederhana, bilbul seder. Angkanya tuh udah diatur agar bisa dikerjakan dengan waktu yang singkat. Dan yang ketiga, semua soalnya itu untuk TIU mempunyai pola. Jadi ini konsep dasar dari abnormal trig TIU. Kemudian teman-teman juga ya, harus update yang namanya itu soal yang relevan, soal yang pasti keluar. Nah, terutama FR-FR yang ada di YouTube atau soal-soal e-book yang teman-teman atau yang sudah ikut tahun lalu. Nah, ini tanya sama mereka apa aja yang keluar. Apalagi nanti saat anak STIN duluan tes ya. Jadi BIN itu duluan tes. Biasanya jarak ikatan dinas yang pertama itu STIN. Biasanya itu akan banyak soal-soal yang akan dilaporkan sama teman-teman kita yang sudah tes. Ya, nah itu yang akurat sekali FR-nya. FR-nya apa Kak Mulia? File report ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau soal yang relevan itu, biasanya Kak Mulia dapatnya itu kalau anak STIN duluan tes. Nah, jadi grup nanti kita bisa sharing-sharing. Cuman hati-hati jangan sembarangan membagikan FR karena pengalaman tahun sebelumnya jika kita sembarangan berbagi FR nantinya bisa dilaporkan bagi ada yang merasa ya nilainya itu ini ya. Oke, nah kita mulai. Ada konsep sederhana yang akan Kak Mulia bahas dari persamaan ini. Mungkin bagi teman-teman yang suka akar, hal ini mudah gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang tidak menyukai angka, mungkinnya apa nih gitu ya. Nah, jadi kita perhatikan ya, kita akan menggunakan cara abnormal ya, konsep berpikirnya. Kita lihat nih, diberikan pilihan jawaban A, B, C sampai E. Pertama kita lihat akar dari 144 ya. Makna akar itu apa? Jika akar 4 hasilnya kan 2. Artinya angka di dalam akar selalu lebih besar daripada yang di luar nih. Maka nggak mungkin kenapa? Masa ini 144 Kak, ini 175 dia naik. Maka ini nggak mungkin. Nah, jadi kita menggunakan logika berpikir demikian ya. Karena biasanya semakin bertambah usia, hafalan kita kurang, tapi logika kita meningkat gitu teman-teman ya. Nah yang kedua juga nggak mungkin, kenapa? Masa ini yang bawah ini sama? Nah, maka B juga bukan pilihan. Lalu kita perhatikan lagi yang atas dengan yang bawah atau pembilang dan penyebutnya ini paling sekitar bedanya hanya sekitar 2 kali lipat. Nah ini bedanya sampai 4 kali lipat, hampir 4 kali lipat. Nggak mungkin. Nah, lalu yang atas K itu lebih kecil daripada yang bawah. Maka nggak mungkin yang atas ini jadi lebih besar. Maka tinggallah E. Nah, jadi logika berpikir ini yang kita kembangkan untuk tes intelijensi umum. Karena bukan matematik, tapi kemampuan berpikir dan berhitung cepat. Oke lanjut lagi ya, misalnya nih, ini masih mindset trik dulu nih, mindset berpikir ya. Bilangan berikut yang habis dibagi 5 dan 9 teman-teman. Ya. Mungkin ada yang pernah mencoba soal ini, cobanya tuh satu-satu. Dibagi ini, bagi ini. Nanti udah dapat, kita coba bagi ini. Nah, itu sengaja panitia mengatur demikian biar kita kekurangan waktu dalam menjawab. Ya, jadi caranya adalah kita melihat tadi pola tadi. Nah, setiap perkalian 5 selalu menghasilkan ujungnya ya kalau enggak 5 0 Kak. Nah, kenapa? 1 kali 5 5 ya, 2 kali 5 10, 3 kali 5 15, 4 kali 5 20. Nah, ujungnya kalau enggak 5 0. Maka yang bukan ujung angkanya 0 dan 5 bukan jawaban. Sehingga tinggal 2. Nah, lalu kita tinggal lihat bilangan yang habis bagi 9. Ada pola lagi perkalian 9. Coba kita ya. 1 kali 9, 9, 2 kali 9, 18, 3 kali 9, 27, 4 kali 9, 36, ya 5 kali 9, 45, dan seterusnya. Apa polanya? Ternyata digit-digitnya kalau dijumlahkan akan menghasilkan 9. Nah, coba lihat polanya.
2 tambah 7, 9. 3 tambah 6, 9. 4 tambah 5, 9. Bahkan mau ratusan sekalipun. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada angka, misalnya angka 2, 2, 4, 8, 9, 1. Apakah ini habis dibagi 9? Kita bisa langsung jumlahkan. 8 tambah 1 ini 9. Ini 9. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Ternyata menghasilkan 8. Ini berarti polanya nggak habis dibagi 9. Maka tanpa perlu panjang lebar, kita tinggal jumlahkan digit-digitnya. Yang D, 2 tambah 2 tambah 0, 4. Bukan 9, bukan jawaban. Maka langsung E. 2 tambah 2 tambah 5, 9. Nah, itulah yang namanya pola ya teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau kamu lihat kecepatan, ya silahkan minta ulang atau ketik di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan coba soal. Nah, teman-teman silahkan coba soal ini ya. Kak Mulia kasih waktu karena 1 menit. Biasanya satu soal itu kita harus mengerjakan dalam waktu 54 detik. Nah, ini coba teman-teman kerjakan dulu. Nanti Kak Mulia akan kasih tips dan triknya. Yang sudah menjawab silahkan diketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita bahas ya D. Oke, sudah ada yang menjawab D. Nah, ya, kalau kita perhatikan ini soal Kak panjang sekali Kak. Kita butuh waktu 54 detik. Apakah mungkin ya? Nah, kalau kita gunakan cara normal, ya pasti nggak mungkin teman-teman. Tapi ketika kita memahami, menganalisa ini pola apa? Ya, ternyata ini pola adalah ada kata-kata tentang, ini kan polanya soal tentang JKW ya, jarak, kecepatan, waktu ya teman-teman. Nah, ketika pada soal JKW ada kata-kata arah mata angin, ya ada kata-kata timurkah, baratkah, berarti si pembuat soal itu ingin mengarahkan atau menjebak di Pitagoras. Ya, jika ada arah mata angin biasanya soal ikatan dinas itu akan mengarah ke Pitagoras. Nah, kenapa ujung-ujungnya nanti ya ini di arah matanya. Jadi kalau kita perhatikan pertama kan ke arah ke timur ke barat berbelok lagi gitu ya. Nah, Pitagoras itu terbatas. Angkanya itu terbatas. Ini dia angka Pitagoras. Jadi teman-teman itu bisa hafal aja ya. Rata-rata pada triple Pitagoras misalnya nih ya pada tipe 1 ya. Nah, jika di sininya 3, di sini 4, maka pasti sisi miringnya 5. Nah, biasanya soal itu kan sebuah kendaraan nih melaju misalnya ke arah mana? Misalnya kalau arah mata angin ya teman-teman ya. Ini boots misalnya kan. Barat, utara selalu di atas ya. Misalnya ada kendaraan melaju ke arah timur 4 kilo. Tiba-tiba belok ke utara 3 kilo. Ini kan Pitagoras. Nah, ya, gimana kan kalau mencari berapakah jaraknya? Beda ya fisika dengan TIU ya teman-teman ya. Kalau fisika itu ini namanya perpindahan. Kalau pada TIU jarak itu perpindahan, berarti jarak terdekat titik awal dan titik akhir. Nah, kalau menggunakan triple Pythagoras kita tinggal hafal aja, oh kelipatan 5. Kalau misalnya nanti angkanya itu 5, 12, kelipatan 13.
8 dengan 15 kelipatan 17. Tapi si pembuat soal itu paling suka pakai ini. Ya, nah, kenapa hasilnya bisa 5 Kak Mulia? Jika ini R ya. Berarti kan R akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, akar 25 sama dengan 5. Nah, ini kan butuh waktu. Tapi ketika kita memahami pola, jika polanya itu soalnya itu angkanya dalam satuan, maka triknya kelipatan 5. Jika nanti dalam puluhan, maka pilihlah opsi kelipatan 50. Jika dalam ratusan, maka kelipatan 500. Jika dalam ribuan, Kak, nah dalam ribuan biasanya nggak keluar karena kendaraan tercepat itu masih dalam kelipatan ratusan, teman-teman ya. Nah, jadi kita tinggal langsung aja nih di soal yang nomor pertama. Nah nih, ya, Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan rute perjalanan sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju timur sejauh 40. Oh, puluhan. Maka kalau puluhan kita tinggal cari kelipatan 50. Mana kelipatan 50? Apakah A? Tidak. B bukan. C bukan. Ternyata D, selesai. Nah, itu kalau kita melihat pola ya teman-teman ya. Kak, coba kita buktikan Kak dengan cara normalnya gitu. Boleh misalnya kita mau buktikan. Sandra mengendarai dari kota A, ini misalnya titik A. Ya. Lalu ke kota B, rute perjalanan adalah sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju timur. Timur mana, nak? Nah, ke kanan ya? Iya. Nih, timur ke kanan. Sejauh berapa? 40. Lalu, kemudian berbelok ke utara. Utara atas ya. Nah, sejauh 40 lagi. Oke. Ya. Kemudian belok lagi nih ke timur. Ke kanan lagi. Sejauh berapa? 20. Ya, 20. Nih. Kemudian belok lagi ke utara. Utara atas ya. Sejauh 20. Lalu terakhir ia belok lagi ke timur. Nah, sejauh 20. Sampailah dia di kota ini. Nah, yang ditanyakan jarak terdekat titik awal dan titik akhir ini. Nah, Pythagoras ya. Nah, ini dia yang ditanya. Jadi kalau kita pindahkan, teman-temannya jadinya kan segitiga. Ini pindahin ke bawah. Nah, yang ini pindahin kemari. Ternyata jadilah sebuah segitiga, teman-teman ya. Yang pertama ini ada 40, ini pindah ke sini ada 20, ini pindah ke sini ada 20, jadi totalnya berapa? 80. Lalu ini pindahkan ke sini, ini pindahkan ke sini, totalnya ada 60. Ujung-ujungnya Pythagoras nih ya kan? Iya, jadi 80 kuadrat tambah 60 kuadrat. Nah, inilah yang buat habis waktu ya, teman-teman ya. Nah, ini yang buat habis waktu sehingga didapatlah akar daripada 10.000 alias 100 sama dengan 100. Nah, cara ini Kak Mulia tidak rekomendasi karena terlalu panjang. Oke, ada pertanyaan dari Berlian. Kak, gimana tadi awal mulanya kok bisa langsung jadi puluhan? Lihatnya dari mana, Kak? Ya, oke, dari sini ya. Nah, kan triple Pythagoras itu angkanya terbatas. Ya, nah ini dia. Jadi triple Pythagoras itu nih. Nah, ya. Jadi triple Pythagoras 1 itu kelipatan 5 sisi miringnya. Triple Pythagoras 2 kelipatan 13. Triple yang keempat kelipatan 17. Nah, rata-rata hampir Kak Mulia setelah bedah berapa puluh buku ikatan dinas maupun CPNS, kebanyakan soal JKU itu ambil tipe 1. Walaupun tidak tertutup kemungkinan tipe 2, tipe 4, tapi kebanyakan tipe 1 ya. Jadi solusinya gimana Kak? Triknya adalah jika di soal itu angkanya dalam satuan, ya satuan itu apa Kak? Misalnya soalnya itu ada 4 km, 3 km, 2 km, artinya dalam satuan, maka triknya adalah kelipatan 5. Jika nanti dalam puluhan, misalnya angkanya 40, 20, 10, berarti triknya carilah kelipatan 50. Kalau misalnya dalam ratusan, carilah kelipatan 500 gitu ya. Jadi soal ini kelipatan berapa?
puluhan, berarti tinggal cari kelipatan 50. Nah, di opsi jawaban yang kelipatan 50 ternyata hanya D. Ya, apa kelemahan trik ini? Ya, kelemahan trik ini adalah jika nanti kelipatan 50-an, misalnya ada satu lagi nih 150 misalnya. Nah, biasanya, nah kalau jika jumpa seperti ini, itu baru digunakan cara normal. Tapi kebanyakan di soal psikotes ya, teman-teman tuh ketika jumpa trik ini sangat membantu. Karena memang soalnya sengaja diset agar terkejar 54 detik. Biasanya tuh terkadang hanya cuma satu. Oke, untuk Vitania pertanyaan. Kak, kenapa habis tipe 2 langsung tipe 4? Enggak ada tipe 3. Oh, di tabel tuh ya. Salah satu tipe 3. Itu salah ketik tuh. Ya, ini salah ketik. Teman-teman nanti bisa buat aja triple Pitagoras. Maka akan muncul lah ada ya 3 jenis triple. Oke, sudah bahas. Dari Salwa, Kak, berarti kalau 13 puluhannya jadi 39. Iya, benar, makin kebaca lagi pola angkanya ya. Nah, itulah kelemahan pilihan berganda. Oke, saya yang mau bertanya silahkan ketik di kolom komentarnya, kita akan lanjut terus. Bagi yang mau coba nomor 14 silahkan, mau cara normal boleh, mau pakai trik juga boleh. Yang mau bertanya juga bisa langsung ketik di kolom komentar ya. Oke, Nur Halimah. Kalau satuan tadi cari kelipatan berapa, Kak? Kelipatan 5 ya. Kalau angkanya dalam satuan. Paling sering itu kelipatan 5. Nah, ini juga sama nih soalnya ya, soal yang kita ambil dari buku atau dari YouTube yang mengerjakan soal CKW. Oke, ada yang sudah coba menjawab untuk soal kedua kita, ketiga kita ya. Artinya WA-nya kakak tutup dulu ya, mengganggu sepertinya. Iya, sudah ada yang menjawab C ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita pakai soal pola tadi, nah kita bisa lihat sebuah kendaraan melaju ke arah selatan, langsung tahu kita nih ada arah mata angin nih Kak Mulia, dan babnya bab JKW ya, jarak kecepatan waktu. Angkanya dalam puluhan. Nah, tapi soal kali ini dalam puluhan tidak ada kali. Nah, ini ya uniknya ya. Soal kali ini Kak kelipatannya puluhan. Tapi nggak ada tuh kelipatan 50. Nah, ternyata di sini ada arah yang saling meniadakan. Pertama ke selatan, lalu ke barat, lalu ya lebih ke selatan, ke barat, terakhir ke utara. Nah, berarti kan ada yang meniadakan selatan dan utara, yang ujung-ujungnya angkanya dalam satuan. Maka carilah kelipatan 5. Kelipatan 5 yang mana Kak Mulia? C. Nah, gitu ya. Jadi nanti ini dari pengalaman teman-teman yang udah ikut, yang udah jadi perajab seperti Kak Feby, Kak ini yang lain-lain ya. Nah, mereka mengasih testimoni ke Kak Mulia bahwasanya strategi ini nih sangat 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 berguna pada saat psikotes. Karena di psikotes nanti itu 100 soal dalam 1 jam dan TIU semua. Jadi memang harus banyak-banyak trik ya teman-teman ya. Oke, udah benar ya jawabannya C. Kalau kita mau buat cara normalnya ya. Kak, boleh diulang? Boleh ya. Oke, kita ulang ya sedikit. Ya. Nah, sebuah kendaraan melaju ke arah selatan. Ya, berarti ada kata arah mata angin selatan. Ya, itu sejauh 28 ya. Jadi kan nilainya ini kan dalam puluhan. Sementara tidak ada kelipatan 50. Ternyata soal ini ada yang saling meniadakan, yaitu selatan dan utara. Ujung-ujungnya kan soal ini dalam satuan. Maka teman-teman bisa cari kelipatan 5 atau yang habis dibagi 5. A tidak habis dibagi 5, B nggak habis dibagi 5. C, selesai. Ya, gila ya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan diketik lagi ya. Nah, ini masih sama ya, masih pola yang sama. 2 buah, oh mau dijawab dulu boleh, tapi kalau mau langsung juga kita bahas.
Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, lanjut. Lanjut, silakan coba untuk yang soal keempat. Hmm. Kak, maksud saling meniadakan tuh apa ya, Kak? Bingung, Kak. Oke, jadi gini maksud meniadakan ya. Ini Kak Mulia, hmm, jadi gini nak, sebuah kendaraan melaju ke arah selatan. Jadi kalau kita buat petanya kan itu ini boots ya. Nah selatan itu kemana? Ke bawah. Berarti sebuah kendaraan tuh melajunya ke sini sejauh 28. Dah. Kemudian eh, ke arah barat 16 kilo. Dia belok ke barat. Barat kan ke kiri. Setelah sampai sini dia ke kiri. Sejauh 16. Dah. Lalu setelah ke kiri, ke barat nih, dan terakhir ke arah utara. Nah ini dia, utara kan ke atas. Nah teman-teman ya, waktu ke utara dia tuh jauh nih 40. Sedangkan tadi waktu ke arah selatan dia 28. Maka kan ini titik sampainya, ini titik mula-mulanya. Nah jadi yang namanya jarak dalam itu kan jarak terdekat. Inilah dia. Jadi kan arahnya tadi kan ujung-ujungnya kan Pitagoras nih ya. Di sini 28, ini 40. Berarti itu yang meniadakan 40 kurang 28. Dapatlah di sini 12. Nah, ini 12, ini 16. Nah, ini kan masih kelipatannya tuh masih kecil ya. Makanya tadi di sini Pitagorasnya 20. Nah, jadi tadi angka yang puluhan ini saling meniadakan, panjangnya 40 dikurang 28. Itu ya maksud meniadakannya. Oke, untuk berlian, Kak, berarti kalau berhadapan arahnya langsung satuan ya, Kak. Iya. Jadi ya teman-teman ya, kadang boleh ambil kelipatan 5, boleh ambil kelipatan 50. Biasanya kalau kelipatan 50 ini udah angkanya itu ya hampir-hampir 100 ya. Satu lagi kelipatan 500 kebanyakan. Nah, ketika kelipatan ini enggak ada, teman-teman boleh ambil kelipatan 13, kelipatan 100, 130 gitu. Atau kelipatan 1030. Ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Oke, Vitania udah menjawab B. Benar sekali ya, teman-teman ya. Jadi, begitu kita lihat, 2 buah pesawat terbang meninggalkan bandara pukul 17. Pesawat pertama menuju ke arah timur. Langsung, oh ini ada arah mata angin dan angkanya dalam ratusan. Maka langsung pilih kelipatan 500 selesai. Jawabannya B ya. Ahmad, ada record enggak nih Kak? Ada ya. Ini Kak Mulia sedang record. Nanti Kak Mulia up ke YouTube. Nanti Kak Mulia kasih linknya. Oke, ini untuk nomor 4. Kita masih banyak nih trik ke bawahnya ini teman-teman ya. Jadi biar banyak trik yang lain. Ini masih trik jarak kecepatan waktu. Nah ini satu lagi ya. Ini Kak Mulia coba ambil soal yang lebih mendalam ya. Itu soal fisika padahal bukan soal jika ya. Oke, ada yang bertanya, kenapa bisa 500 Kakak? Nah, tadi trik tadi ya. Soal jika ada pola arah mata angin berarti itu triple Pitagoras kelipatan 500 kalau angkanya dalam ratusan. Kelipatan 500 cuman B langsung dapat gitu. Tapi kalau ada satu lagi opsi 1000 ya mau nggak mau kita harus gunakan cara normal gitu ya. Bukankah itu bisa juga pakai tipe yang ketiga? Tipe yang ketiga apa ya? Nih. Nah, mana tipe ketiga? Nggak ada kan? Tipe yang 15 mana? Angkanya dalam ratusan. Jadi langsung dalam tipe yang kelipatan ratusan. Ya kalau mau kelipatan yang 15, mana yang 15? Ada. Jadi teman-teman lihatnya itu yang ujungnya ya, teman-teman ya.
Nih, nah, kelipatannya itu yang ujung. 5, 13, 17. Jangan yang tengah-tengah tidak berlaku. Ya, oke, lanjut ya. Nah, nih. Ya. Martin melakukan perjalanan ke arah selatan. Lagi-lagi ada kata arah mata angin dan angkanya dalam ribuan. Kita nggak usah panik, kita lihat aja dua angka sebelumnya ya. Ini yang disebut dengan ultimate rate. Nah, ternyata angka-angka ini berarti kita bisa lihat ini kelipatan berapa nih? Kelipatan 5 ada nggak nih di opsi di sininya? Semakin tidak cantik itu angka, semakin mudah dipilih. Berarti dia tipe 2. Tipe 2 yang mana, Kak? Tipe 2 itu yang 13. Ada nggak kelipatan 13? Oh, ada. Langsung selesai. Ah, ya. Oke. Sekarang kita masuk trik lain biar banyak. Nah, ada setengah jam lagi. Bagi yang bertanya, silakan diketik ya. Sekarang kita masuk ke ini kelas platinum kita. Bagi yang berminat bergabung nanti bisa WA Kak Mulia ya. Sekarang kita masuk ke model soal yang nih. Ini level hot ya. Kak masih kurang paham kapan pakai tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Kak maaf kok bisa langsung dapat 13 ya Kak. Oke nih Kak mulai ulang ya. Jadi ya nak, jadi kan masalah tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu. Ini tipe yang mana nih? Yang ratusan atau puluhan? Sebenarnya kan dalam soal JKW kita tuh tinggal melihat pola angka yang mana bisa dibagi dengan 5, dengan 13, dengan 17. Ini angkanya terbatas. Kebanyakan memang pakai yang kelipatan 5 ya. Kak pelan-pelan. Kenapa kecepatannya? Oke, kamu akan pelan-pelan ya seperti lagu kotak, pelan-pelan saja. Nah, lihat nih ya. Martin melakukan perjalanan ke arah selatan. Apa polanya? Pola yang pertama adalah ada kata-kata arah mata angin. Dah. Jadi lalu setelah berpindah sejauh 1.500, nah, jadi kita bisa lihat angka di depannya, angka di depannya, angka di depannya. Ternyata angka di depannya itu, kalau kita perhatikan, adalah angka puluhan. Kita bisa lihat nih depannya, di depannya, ya. Ini permintaan pelan-pelan, kamunya pelan-pelan. 18, 26, 37, 61, udah. Nah, kita bisa lihat. Pertama kita coba dulu tipe 1. Tipe 1 tadi kan kelipatan 5 tuh. Tipe 2 kelipatan 13. Saat kita lihat kelipatan 5, dua angka ini enggak ada. Maka kita bisa pilih yang tipe 2. Oh, ada nih Kak 13. Sudah selesai. Gitu ya. Kenapa langsung 13? Kenapa bisa langsung 13? Karena triple Pitagoras itu angkanya terbatas. Jadi teman-teman bisa hafal nih yang dikotain. Nih, yang ini nih, yang ujung-ujung aja nih, jangan semua. Ya, yang ujungnya. Oke, paham ya? Nggak paham nanti coba bisa lihat recordnya diulang-ulang. Nah, sekarang kita masuk ke soal umur-umur. Nah, yaitu soal bilangan bulat sederhana Bilbuseter, bagaimana pemanfaatannya pada soal umur-umur yang dianggap soal umur-umur ini menakutkan. Oke, ya. Kamu ya kasih waktu 1 menit untuk coba dulu soal nomor 1. Ada yang bertanya, berarti kalau nggak ada 13, tapi 17, iya boleh. Nah, gitu ya. Jadi biasanya dia salah satunya ada gannya kelipatan 13, kelipatan 17. Nah, silakan dicoba dulu bagi yang mau coba untuk soal ini soal nomor 1 bab umur-umur.
Oke, ada yang bertanya, Kak, kalau ada dua opsi kelipatan 13-nya gimana? Nah, disitulah ketika ada dua, maka mau nggak mau kita akan menggunakan cara normal berlian. Tapi kebanyakan, ya hampir ya 80% soal ikatan dinas CPNS itu opsinya tuh nggak seperti soal UTBK, nggak seperti soal UN atau ulangan harian di sekolah. Memang sengaja soalnya di-set untuk kecerdasan. Coba tes nanti ya. Jadi hal itu yang kita manfaatkan. Jadi kalau ada dua opsi, ya berarti kita mau nggak mau harus pakai cara normal. Gitu. Ya kita lanjut ya teman-teman ya. Sekarang udah rata-rata menjawab B benar ya. B kita coba. 2 tahun yang lalu. Nah ini kalau cara normal, ya pastinya kita akan membuat persamaan gitu ya. 2 tahun yang lalu tuh berarti dikurang ya, sedangkan 2 tahun yang akan datang berarti ditambah. Tapi kali ini tema kita kan trik ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, bilbul seder bilangan bulat sederhana. 2 tahun yang lalu. Nah, kata-katanya nih 2 tahun yang lalu. Maka kita bisa mengurangi opsi jawabannya itu dengan kurang 2 tahun. Ketika kita memilih A, ya, ini A nih kan katanya di sini. Umur A 6 kali umur B. Berarti umur A sama dengan 6 kali umur B. Nah, ini cara nulis. Ada yang buat seperti ini boleh. Ada yang buat langsung A banding B, terus dikatakan A 6 kali B. Berarti A-nya lebih besar. Nah, ini boleh. Maka clue-nya adalah si A ini akan habis dibagi 6. Jadi tinggal lihat. Kata kuncinya 2 tahun yang lalu. Berarti kurangin dulu nih. Apakah 30 dikurang 2 itu habis dibagi 6? 28 bagi 6. Enggak, bukan jawaban. Nah, itu cara pertama. Terus kita cek 32. 32 kurang 2. Kenapa kurang 2? Karena 2 tahun yang lalu. 30. Apakah 30 habis dibagi 6? Habis. Berarti yang B ini berkemungkinan benar. Yang C 7 bagi 2. Nah, nggak mungkin C. Kenapa nggak mungkin C, Kak Mulia? Karena kita lihat nilai perbandingannya. Si A ini lebih besar dari si B. Nggak mungkin nih C dan D. Karena C dan D kirinya lebih kecil. Yang E misalnya. 25 kurang 2. 23 tidak habis dibagi 6. Maka jawabannya A. Gitu ya. Oke. Jawabannya B. Sorry. Kak Mulia centang B tadi. Oke, paham? Kira-kira perlu diulang? Paham? Ya aman ya. Jadi kita bisa menggunakan clue demikian. Lanjut. Nomor 2. Kalau yang ditanya jumlah atau selisih gimana Kak? Nah ketika jumlah atau selisih itu soal udah lebih keren. Jadi kalau ditanya jumlah, maka kita perbandingannya di jumlah. Saya tanya jumlah. Berarti ini 6 tambah 1 kan 7. Nih, cari yang habis dibagi 7. Kalau selisih, berarti kan 6 kurang 1, 5. Cari yang habis dibagi 5. Gitu ya, Ahmed ya. Nah, jadi itu membantu sekali. Tapi ketika ada dua opsi yang bisa dibagi, nah disitulah kita butuh cara normal. Jadi cara normal itu bukan berarti harus dihilangkan, tidak. Ini adalah jalan ultimate way yang artinya ada banyak 80% soal bisa seperti ini kan. Jadi yang normal itu bisa cukup waktu, teman-teman. Kita coba lagi nomor 2, karena waktu kita ada 18 menit lagi ya. Langsung aja Kak Mulia bahas nih biar cepet. Oke, umur A 6 kali umur B. Berarti gimana tuh? A banding B. Nah, umur A itu 6 kali. Berarti yang lebih besar A. 6 banding B. Dah. Ini kata clue-nya ya. Lalu berapakah umur A? Kita langsung cari tahu nih. Tinggal cari aja mana yang bisa habis dibagi 6. Selesai. D ya. Gampang kan? Karena tidak ada keterangan berapa tahun yang lalu. Kak, kalau saya mau clue-nya pakai yang ini, boleh. Saran Kak Mulia, pakailah angka yang lebih sederhana. Ya, boleh-boleh aja. 4 tahun yang lalu,
umur B itu 1/16. Berarti dikurang 4 tahun. Tapi yang ditanyakan si A. Nah, ya. Berarti kata belakangnya dikecualikan ya, Kak. Kata belakangnya. Nah, kadang bisa digunakan dua-dua. Kata atau kalimat nih. Mungkin kalimat ya maksudnya ya. Iya, kalau misalnya mau pakai ini, berarti opsi jawabannya dikurang 4 tahun dulu. Dikurang 4. 1 dikurang 4. 6 dikurang 4 gitu. Baru dicoba bagikan sama 16. Tapi itu kalau seandainya kita mau cari si B. Tapi ini kan ditanya si A. Ya, teman-teman ya. Jadi di dalam cerita tuh ada kelemahan si pembuat soal. Oke, coba lagi nih. 10 tahun yang lalu, umur Nita 4 kali umur Rina. Berarti ada opsi dikurang 10. Ya, 10 tahun yang lalu, umur Nita banding Rina adalah 4 kali lebih tua Nita. Berarti 4/1. Nah, ini dulu diaturnya. Tapi ingat, ini 10 tahun yang lalu ya. Sekarang umur Nita, ini makin banyak petunjuk, makin bagus. Saat ini umur Nita banding umur Rina itu adalah 2/1. Karena di kata-kata di sini 2 kali. Berapakah umur Nita 7 tahun yang akan datang? Berarti yang ditanya Nita 7 tahun akan datang. Nah, udah, berarti selisihnya dari ini kan semua soal adalah opsinya ini adalah udah 7 tahun yang akan datang. Berarti perbedaannya itu 17. Jadi dikurangkan opsinya dengan 17. 10 kurang 17. Minus, nggak mungkin umur orang itu minus. Ya, B 17 dikurang 17, nggak mungkin umur orang itu 0. Berarti kita bisa mulai dari sini. 27 kurang 17, 10. Apakah 10? Bisa dibagi 4? Enggak, bukan. 37 kurang 17, 20. Apakah 20 bisa bagi 4? Iya. Berarti jawabannya D, selesai. Gitu ya. Kalau 40, Kak? Tidak. Ini kan pasti ganjil hasilnya, pasti enggak. Nah, Kak, tolong diulang dari mana dapatnya 17. Dari sini. 10 tahun yang lalu. Itu kan 10. Ya, kasusnya ini. Sedangkan yang ditanya, berapa nilai 7 tahun yang akan datang. Berarti ini 7 tahun, ini 10 tahun yang lalu, ini 7 tahun yang akan datang. Jarak antara min 10 ke plus 7 itu 17 gitu ya, Fadil ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Kita masih ada 15 menit lagi, kita lanjut. Bagi yang mau bertanya silakan. Perbandingan umur Budi ya. Perbandingan umur Budi dan Dino adalah 2/3. Ini selisih nih teman-teman ya. Selisih umur mereka sekarang adalah 5. Berapakah umur mereka masing-masing? Nah, kalau opsinya ada 2, ini masih sangat-sangat yang buat soal itu sangat baik ya sama kita ya teman-teman ya. Karena kita langsung aja nih ya. Apalagi tidak ada ditanya sekian tahun yang lalu gitu ya. Nggak mungkin cara cepat lebih paham cara normal. Iya, nggak apa-apa, mau cara mana aja boleh ya. Perbandingan umur Budi dan Dino adalah 2/3. Selisih umur mereka sekarang adalah 5. Oke, lihat ya, 2/3. Berarti logikanya sebelah kanan itu lebih besar dari sebelah kiri. Maka nggak mungkin A, karena A sebelah kanannya lebih kecil. Nggak mungkin B, karena B-nya juga lebih kecil dari 18. Berarti yang nggak mungkin E, karena E ini sama dengan sebelah kirinya. Maka menyisakan opsi C dan D. Dah. Nah, ketika di dua opsi ini, teman-teman itu bisa ngeliat nih, sebelah kanannya yang dua beda tuh di kanan ya. Ini kan 3. Mana nih yang bisa habis dibagi 3? 20 nggak bisa, maka ini bukan jawaban. Jawaban C. Benar ya, teman-teman yang sudah menjawab C. Oke, lanjut. Sekarang, nah nomor 5. 7 tahun yang lalu. Coba silakan dicoba dulu karena tadi sudah konsepnya ya. Kira-kira nomor 5 ini apa jawabannya?
Oke, kita bahas ya. Habis ini kita akan coba trik berikutnya, hitung dagang ya. Oke, jadi yang mana? Ini ya. Ini pernah keluar di STAN ya teman-teman ya. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Nah, berarti itu adalah min 7. Umur ayah sama dengan Budi itu adalah 6:1. Karena kata-katanya umur ayah 6 kali dari Budi. Berarti ayahnya perbandingannya 6 dengan 1 si Budinya. Karena yang ditanya umur ayah, bisa langsung kita jawab ini clue-nya. Ya. Berarti opsinya kita kurangin dulu dengan 7. Karena 7 tahun yang lalu. Nah, 39 dikurang 7. Apakah hasil dari 39 dikurang 7? Itu kan 32. Apakah habis dibagi 6? Maka A bukan jawaban. Yang B 43 ya, dikurang 7. 36. Apakah 36 habis dibagi 6? Ya, kita simpan. Berkemungkinan. 48 dikurang 7. 41. Apakah 41 habis dibagi 6? Tidak. Ya, berarti C bukan. 54 dikurang 7, 47. Nah, apakah 47 habis dibagi 6? Tidak. 78 dikurang 7. 71. Apakah 71 habis dibagi 6? Tidak. Berarti jawabannya B ya. Kak, enggak ditambah 4, Kak. Enggak, karena kata-katanya 7 tahun yang lalu. Ya, jadi nilai perbandingan ini adalah, kan dikatakan sini 7 tahun yang lalu. Nilai perbandingan 6:1 ini, Aldia, itu adalah kasus di mana 7 tahun yang lalu. Sedangkan opsi jawaban ini itu adalah umur ayah saat ini. Nah, jadi untuk cari yang bisa dibagi itu kita kembali ke 7 tahun yang lalu, makanya dikurang 7. Tapi kalau kata-katanya 7 tahun yang akan datang, berarti opsinya itu ditambah 7 gitu ya. Anissa, enggak ditambah 7, Kak? Enggak ya. Kok enggak ditambah 4, Kak? Kalau mau ditambah 4, berarti kita ambil kasus yang ini. Jadi kita lihat clue-nya, teman-teman. Kan sampai titik itu Kak Mulia tuh ngambil clue yang sampai sini. Nih. Nah, ya. 7 tahun yang lalu. Jadi walaupun trik, kita juga harus analisa ceritanya ya. Jadi kalau mau pakai 4, itu kasusnya yang bawah. 4 tahun yang akan datang, 2 tahun umur ayah, berarti kan 2 tahun umur ayah sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9. Nah, kasusnya itu yang ini. Ini kan repot nih. Belum lagi dikurang lagi dengan, jadi Pak Mulia pilih yang lebih sederhana, yang persamaan yang kalimat pertama. Jadi jangan kita pilih kalimat yang rumit gitu ya. Oke, pertanyaan lagi. Kalau di tanda umur Budi, Kak, kalau ditanya umur Budi, ya kalau ditanya umur Budi, berarti kita setelah dapat umur ayah, kita tinggal substitusi, ya kan? Umur ayah berapa tadi? Umur ayah udah dapat nih kita. Saat 7 tahun yang lalu tuh umur ayah tuh 36. Ya udah, berarti 6:1. Umur Budi 6. Kan simple ya. Ocha, berarti kalau ada umur beberapa tahun yang lalu dan beberapa tahun yang akan datang, kudu kita lihat jarak dari sebelum dan yang akan datang baru dikurangi ya Kak. Iya, gitu ya Ocha ya. Oke, masih ada 10 menit lagi, kita coba trik yang lain ya teman-teman ya. Kita coba trik yang mana nih mau kita coba. Ada banyak. Oh, diskon yuk. Nah, diskon ada keluar ya. Sebuah mobil dijual seharga 160 juta rupiah. Harga tersebut merupakan harga setelah 20% diskon. Maka harga mobil tersebut sebenarnya berapa? Nah, kali ini kita akan menggunakan trik yang namanya TPOC, yaitu trik the power of coba-coba. Ya, jadi teman-teman itu harus tetap paham ceritanya. Ini mobil harganya 160.
itu udah dapat diskon 20. Pastinya sebelum diskon harga mobil di atas 160. Maka nggak mungkin C, karena C itu 160. Nggak mungkin D di bawah 160, karena ini harga udah dapat diskon. Berarti opsinya ada dua, gitu ya. Maka kita gunakan TPOC. Apa itu TPOC? The power of coba-coba dari pilihan jawaban. Cobalah angka yang sederhana. Biasanya si pembuat soal itu suka yang sederhana. Misalnya nih, seandainya modalnya itu atau harga mobilnya 200 juta, ya, kemudian didiskon 20%, berarti kan kali 20% nih, 200 kali 20 berarti potongannya 40 juta. Nah, lalu dikurang, apakah benar nih 200 juta ketika dikurang 40 juta, apakah 160? Iya, benar. Berarti jawabannya A. Itu namanya TPOC. Nah, ada lagi satu lagi yang namanya trik pola. Gimana trik pola? Kita bermain terhadap nilai persentasenya. Jadi kalau diskon itu kan kerugian. Seharusnya kan 100%. Karena di diskon 20%, itu jadi rugi 20%, jadinya kan 80. Nah, lalu dibagikan 160 bagi 80 berapa? 2. Yang ujungnya 2, itu juga boleh. Tapi kalau nanti kasus ceritanya itu untung, berarti kasusnya pakai 120%. Kalau diskon atau kerugian dikurang, ya. Tidak pada benar nih teman-teman yang jawab, ya. Saya caranya 180% kali berapa yang hasilnya 160 juta. Iya, boleh juga seperti itu ya. Teman-temannya 180. Karena itu juga boleh. Oke, lanjut. Sekarang masih bisa, ada 5 menit lagi. Kita coba nih, ya, soal aritmatika sosial. Nah, J ini mempunyai beberapa ikan lele. Sepertiga ikannya diberikan kepada Afi, seperempat dari sisanya diberikan kepada Mulia. Dari sisa ikan yang ada, 2 ekor ikannya digoreng sehingga sisa ikan lele J ini tinggal 10 ekor. Maka berapakah ikan lele J ini mula-mula? Nah, kalau kita gunakan ini ya, membuat bentuk persamaan, ini kan repot ya. Jadi kita nggak tahu nih jumlah ikan J ini, kita misalkan dengan X. Lalu sepertiga ikannya diberikan kepada Apik, berarti kan dikurang sepertiga dari X, kan gini ya. Lalu seperempat dari sisanya dikurang lagi seperempat dari sisa ini. Nah, ini yang buat kita itu pusing gitu ya teman-teman ya. Jadi tanpa perlu panjang lebar, lagi-lagi kita menggunakan TPOC, the power of coba-coba dari pilihan jawaban. Jadi tinggal kita coba aja, misalnya A kita coba 25 gitu ya. Nah, 25 itu 25 kita coba. X-nya langsung kita coba. Apakah ada kata clue di sini? Apa kata kuncinya? Sepertiga. Nah, jadi kita bisa langsung kelemahan si pembuat soal. Apakah 25? Ini bisa habis dibagi 3. Karena di sini dia kan enggak, bukan. Apakah 24 bisa habis dibagi 3? Bisa. Langsung deh. Tapi setelah kita coba yang lain. 23 nggak bisa dibagi 3, 22 nggak bisa, 20 tidak bisa, 19 juga nggak bisa. Maka jawabannya langsung D ya teman-teman ya. Nah, oke, paham? Langsung D. Kalau paham, kita coba soal yang sama di nomor 2. Silakan coba dulu. Satu soal lagi untuk soal penutup kita pada malam ini. Ya, minggu depan kita akan bertemu lagi. Nanti semakin dekat hari H kita akan juga ada PKP dan TWK ya teman-teman ya. Oke, Salwa C, Nur Halimah C. Kak, kembali ke nomor 1, mau saya screenshot. Nanti kan Kak melihat kirim tuh grup bahannya. Nih. Jadi Kak mulai kirim ke grup ya. Iya, C ya. Mari kita bahas. Firman mempunyai 1 bundel tiket wisata. Ya, jadi kita bisa mencoba. Atau boleh juga dari bawah juga boleh teman-teman ya. Kalau mau mulainya itu dari bawah juga boleh. Dari atas boleh, dari bawah boleh. Kalau dari bawah Kak maksudnya karena di sini dibilang
tiketnya itu habis di ceritanya. 2 lembar tiket terakhir itu dihadiahkan kepada 2 gurunya. Kalau habis kita bisa mulai dari bawah. Coba kita lihat. Ini ada 2, ya kan? Lalu pada hari Rabu ia menjual 5, tambah 5, ada 7. Lalu terus dia dapat menjual setengah dari tiket, 7 kali 2, 14, gitu ya. Terus pada hari Senin dia dapat 8, tambah 8, dapat 22. Boleh juga kalau dari bawah. Kalau ya mau dari atas juga bisa, dari bawah tinggal jumlahin aja, 2 tambah 5, ya kan, 7 kali 2, karena ada kata-kata setengah, lawannya kali 2, tambah 8, langsung dapat. Ya. Jadi kalau teman-teman mau coba TPOC, ya juga boleh. Misalnya kita coba A, ya, kita coba A gitu. Pertama mula-mula 20, lalu laku 8, tinggal 12. Pada hari Selasa ia dapat menjual setengahnya, ya udah dikurang setengahnya jadi 6. Kemudian pada hari Rabu menjual 5, 6 kurang 5, 1. Lalu mau dikasih 2 lagi sama kawannya, tiketnya tinggal 1. Oh berarti ini salah, gitu ya. Kita coba B, 22. Hari Senin dikurang 8, 14. Lalu dikurang setengahnya, 7. Lalu dikasih lagi 5 ke kawannya, maka tinggal 2. Pas. Ini jawabannya B. Itulah cara TPOC, ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bahannya, coretannya kami akan kirim ke grup, ya. Kita akan adakan lagi minggu depan untuk tanggalnya, akan dicocokkan dengan jadwal pematerian ini ya. Nanti akan dikirimkan lagi ke grup. Bagi yang sudah masuk grup tidak perlu menyebarkan atau memenuhi syarat-syarat, tinggal bisa langsung ikut ya ke Zoom-nya. Oke, semoga bermanfaat ya. Semoga ini membantu. Kalau sekiranya lebih memudahkan cara normal, gunakanlah cara normal. Tapi teman-teman harus ukur di Freon. Semoga apa yang kita usahakan ya diridhoi oleh Sang Pencipta, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kami ya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.